ketemu lagi bersama saya, Ibu Ida. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam pada kelas 8. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang materi gerak, perpindahan, dan jarak. Jadi, setelah menonton video ini, Ibu harapkan kalian akan paham tentang konsep gerak, konsep perpindahan, dan konsep jarak. Kamu masih ingat kan tugas minggu lalu pada kegiatan memasukkan pena ke dalam saku dan kamu menjauhi dinding rumah kalian? Nah, kegiatan itu merupakan kegiatan yang untuk memudahkan kalian memahami konsep gerak. Di dalam fisika, suatu gerak benda itu berkaitan dengan titik acuan. Jadi, untuk menentukan benda itu bergerak atau tidak, kita harus menentukan titik acuan untuk pengukurannya dulu. Nah, jika titik acuannya adalah dinding dan pena itu kalian masukkan ke dalam saku, kemudian kalian bergerak, berarti pena itu dikatakan bergerak. Kenapa? Karena posisi pena berubah terhadap dinding rumah. Jadi, jika suatu benda dikatakan bergerak, jika posisi benda dan titik acuan berubah. Nah, untuk mempermudah pemahaman konsep gerak yang lain, sekarang coba kita lihat contoh selanjutnya. Misalnya, pada saat kalian menunggu di halte bis dan kalian berada di sebuah mobil itu akan bergerak menjauhi halte. Nah, pada posisi seperti ini, kalian dikatakan bergerak terhadap halte. Tetapi, kalian tidak bergerak jika titik acuannya adalah mobil. Dari contoh ini, kalian sudah paham kan apa itu konsep gerak? Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep jarak dan perpindahan. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep jarak dan perpindahan. Nah, konsep jarak dan perpindahan, Ibu akan mempermudah pemahaman kalian dengan memberikan suatu contoh. Misalnya, suatu hari Iwan pergi ke sekolah. Rumah Iwan posisinya berada pada titik A. Jadi rumah Iwan berada pada titik A. Setelah itu, Iwan melalui jalan lurus ke arah timur. Posisi sekolah Iwan ada di posisi C ini. Nah, dari sini kita akan mengetahui jarak yang ditempuh Iwan untuk pergi ke sekolah adalah dari titik A melalui titik B, kemudian sampailah di titik C. Nah, ini merupakan jarak yang ditempuh oleh Iwan untuk pergi ke sekolah. Sedangkan perpindahan diukur dari posisi A langsung ke posisi C. Ini merupakan perpindahan Iwan ke sekolah. Dari rumah Iwan ke sekolah. Nah, dari gambar ini kalian akan lebih mudah memahami konsep jarak dan perpindahan. Adapun jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh Iwan. Berarti panjang lintasan dari A ke B, B ke C merupakan jarak. Sedangkan perpindahan merupakan garis lurus resultan dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi dari posisi A ke posisi C. Di bagian gambar ini yang merupakan perpindahan adalah garis lurus yang menghubungkan titik A dengan titik C. Sampai di sini sudah memahami kan tentang konsep
jarak dan perpindahan? Oh ya, gimana kalau Iwan dari sekolah berangkat melalui titik B ke titik C, kemudian kembali lagi ke titik D dan kembali lagi ke titik A, yaitu Iwan pulang lagi ke rumah. Jika perjalanan Iwan seperti itu, apakah Iwan melakukan perpindahan? Iya, benar. Iwan tidak melakukan perpindahan. Kenapa? Karena posisi awal Iwan ada di rumah. Setelah kembali ke sekolah, Iwan kembali lagi ke rumah. Jadi, jarak titik awal dan titik akhirnya bernilai 0. Jadi, Iwan tidak melakukan perpindahan. Kesimpulan pada pembelajaran pertemuan kali ini, yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Konsep yang kedua tentang jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Konsep yang ketiga tentang perpindahan, merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.